Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Inti daripada kajian tasawuf yaitu membentuk akhlak, moral. Jadi artinya mencetak karakter. Berarti kalau karakter belum ada, akhlak belum ada, berarti bermasalah dengan tasawuf. Nanti ada kajian sabar, kajian qanaah, semuanya itu muaranya di sabar. Jadi husnul khuluq, akhlak yang baik. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas juga tentang akhlak baik dan akhlak yang buruk. Untuk apa akhlak yang baik? Bagaimana cara untuk akhlak yang baik? Itu membersihkan hati. Karena hati itu 3 tempat. Tempat rahmah, tempat hidayah, dan makanatul ulum. Jadi kita itu diberikan ilmu oleh Allah di hati, diberikan hidayah juga di hati, diberikan rahmat juga di hati. Kalau masih ada penyakit, makna penyakit di sini su'ul khuluq, beruakai. Kalau masih beruakai, ada penyakit hati, maka jangan pernah harap petunjuk dari Allah. Jangan pernah harap rahmat dari Allah. Jangan pernah harap ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang diberikan oleh Allah. Jadi di sini kita akan membahas lanjutan pada kajian sebelumnya masalah husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam, nanti akan dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi akhlak engkau itu luar biasa ya Muhammad. Ini ayat ini pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada suatu hari ada seorang pemuda, ada pemuda Badui. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Pemuda Badui ini tiba-tiba dia langsung datang dan menarik jubah Rasulullah sehingga Rasulullah tercekik. Ketika itu apa kata pemuda Badui ini? Serahkan seluruh harta yang ada pada dirimu. Nabi Muhammad dengan tersenyum menyerahkan semua apa yang ada pada dirinya. Sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bingung. Kenapa Rasulullah seperti itu? Kenapa tidak melawan? Akhirnya turunlah ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Luar biasa akhlakmu ya Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ampunilah dia karena dia tidak tahu. Ya. Sehingga ada dalam kesempatan lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk. Ya Allah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Berikan petunjuk karena mereka tidak tahu. Ya. Ini konsep dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah dipuji sebagai la'ala khuluqin 'azim. Kemudian pada suatu hari ada seseorang bertanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah mengatakan karena Rasulullah khuluquhu al-Qur'an. Jadi akhlaknya Al-Qur'an. Ada apa dengan Al-Qur'an? Isi Al-Qur'an yang pertama al-ahkam. Ahkam itu tentang hukum. Hukum halal, hukum haram. Hukum tentang yang syubhat. Hukum ini boleh, ini tidak boleh. Itu ahkam. Sehingga ada tafsir al-ahkam, tafsir ayatul ahkam, khusus tentang ayat-ayat hukum. Kemudian yang kedua al-hudud. Dalam Al-Quran itu ada hukum potong tangan, hukum rajam, kemudian hukum ta'zir dan lain sebagainya. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian ada juga dalam Al-Quran al-adab. Adab itu etika. Ya, inilah yang Aisyah katakan,
Etika, kalau ingin lihat etikanya Rasulullah, lihatlah ajaran etika yang ada dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu mengajarkan al-adab, cara beretika. Etika dengan Allah, etika dengan masyarakat, interaksi dengan Allah, interaksi dengan masyarakat. Lihatlah Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga memberikan motivasi-motivasi. Mau nggak kalian berbuat kebaikan? Mau nggak kalian diberikan rahmat oleh Allah? Maka lakukanlah ini, lakukanlah ini. Kemudian targhib wa tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti. Al-Quran menakut-nakuti kita. Kamu kalau berbuat jahat, kamu akan masuk ke neraka. Mau nggak? Kamu kalau berbuat jahat, akan saya turunkan azab. Mau nggak, kata Allah? Kamu kalau berbuat seperti ini, maka akan kekal di neraka. Mau nggak kamu? Ini namanya tarhib namanya. Jadi menakut-nakuti. Inilah yang dikatakan akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran salah satunya mengajak kita untuk beretika, akhlak. Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Apa kata Rasulullah? Orang yang beretika itu ada 3 ciri. Ini kalau menurut ayat ini, surah Al-A'raf ayat 199. Yang pertama, khudhil afwa. Orang yang beretika, orang punya akhlak, orang punya adab, orang yang husnul khuluq, itu selalu memaafkan orang lain. Maka maknanya apa? Kalau dia tidak memaafkan orang lain, berarti husnul khuluq itu tidak ada. Kemudian yang kedua, wa'mur bil 'urfi. Ajaklah orang lain untuk berbuat kebaikan. Maka orang yang husnul khuluq itu selalu mengajak orang berbuat kebaikan. Walaupun yang diajak adalah anaknya sendiri. Walaupun yang diajak adalah istrinya sendiri. Mari kita salat, mari kita beribadah. Itu orang yang husnul khuluq. Tetapi orang yang tidak mementingkan orang lain, artinya tidak memperhatikan orang lain, apalagi anaknya dan istrinya. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri bagaimana? Jaga tangan, jaga anggota tubuh, jaga mulut, jaga hati untuk tidak berbuat maksiat. Itu jaga diri namanya. Inilah orang husnul khuluq. Bagaimana menjaga keluarga? Apakah kita jaga dia, jaga setiap tingkah laku dia? Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan bukan itu. Menjaga keluarga itu bita'alimihim, memberikan pendidikan agama kepada mereka, memberikan pendidikan agama kepada anak, memberikan pendidikan agama kepada istri. Jangan salahkan anak kalau dia tidak salah. Kenapa dia tidak salah? Karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Jangan salahkan anak kalau kita meninggal dunia, anak tidak bisa memandikan kita. Kenapa? Kita tidak pernah mengajarkan anak cara memandikan orang yang sudah meninggal dunia. Atau paling tidak, kita tidak menyekolahkan anak supaya dia tahu bagaimana memandikan orang yang meninggal dunia, bagaimana mendoakan orang tuanya. Ya. Ini masuk ke dalam wa'mur bil 'urfi. Jadi kalau menjaga anak, menjaga istri itu bagaimana? Bita'alimihim. Jadi memberikan pendidikan. Jadi bukan menjaga ini kenapa tidak salat, kenapa begini? Anak tidak tahu salat, bagaimana mau dia salat? Kita katakan kepada istri kita, ini haram. Istri tidak tahu dari mana itu haram. Kenapa bisa haram? Maka ajarkan dia bita'alimihim. Maka menjaga anak, menjaga istri itu dengan memberikan pendidikan agama kepada mereka. Dan hati-hati nanti, anak dan istri bisa menuntut suaminya nanti di padang mahsyar. Dia bisa mencari suaminya dan mencari anak, mencari ayahnya, istri mencari suaminya, karena mereka tidak diajarkan agama sama sekali. Dan akan dijadikan hujah nanti di hari kiamat kalau mereka tidak tahu apa-apa gara-gara suaminya, gara-gara orang tuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berakhlak itu, wa'arid anil jahilin. Wa'arid anil jahilin artinya tidak melayani orang-orang bodoh. Orang yang ghibah kita itu orang bodoh. Orang yang mengata-ngata kita itu orang bodoh. Orang yang mengajak berdebat dalam tanda kutip itu orang bodoh. Ya. Berdebat galak tak berdebat. Suka sekali dia berdebat. Berdebat bukan untuk mencari hikmah, tapi untuk mencari menang. Saya menang. Ini dianggap orang bodoh. Makanya fa'arid anil jahilin. Orang yang berakhlak itu dia tidak mau berdebat yang tidak ada hasilnya, tidak mau berdebat yang tidak punya rahmat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kalau kamu ingin mencari ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, ya, lebih baik tidak usah cari ilmu. Dan orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Kayaknya dia minta ilmu untuk berdebat,
Nyolo nyak tikula dia berdebat. Setelah dia kembali berdebat dengan siapa? Dengan orang-orang bodoh lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Ini sekarang versi hadis Rasulullah SAW. Kalau tadi ayat Al-Quran, ini dalam hadis Rasulullah. Orang yang berakhlak itu bagaimana? Huwa antasil man kata'aka. Jadi yang dianggap orang berakhlak, kenapa pembicaraan kita akhlak-akhlak selalu? Karena ada seorang seorang wanita mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya ketika saya menikahi suami saya menikahi saya, beberapa tahun kemudian meninggal suami saya yang pertama. Saya menikah dengan suami yang kedua, kemudian meninggal lagi. Nanti ketika di dalam surga, saya bersama suami yang mana? Ya, suami yang pertama atau suami yang kedua? Nah, mungkin dua-dua. Apa kata Rasulullah? Yang lebih baik akhlaknya, dia akan bersama kamu di dalam surga. Ya. Walaupun suami yang kedua lebih baik akhlaknya, tetapi wanita ini cuma diam saja. Dia tidak memberitahukan suami yang paling baik akhlaknya adalah yang pertama atau yang kedua, tidak. Rasulullah cuma memberikan sinyal. Yang paling baik akhlaknya, dia akan bersama kamu di dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, husnul khuluq. Kalimat husnul khuluq walaupun kalimatnya pendek mencakup semuanya, mencakup. Seperti kita ungkapkan di mukadimah tadi. Jadi akhlak yang mulia ini gara-gara apa? Ini kan tujuan dari tasawuf. Orang qanaah dia berakhlak mulia, orang yang tawadhu akhlak mulia, orang tidak riya akhlaknya mulia, semua lari ke akhlak mulia. Makanya yang masuk ke dalam surga ketika Rasulullah mengatakan akhlak yang mulia husnul khuluq, berarti di dalam tubuh dia itu ada qanaah, dalam tubuh dia tidak ada takabur, dalam tubuh dia tidak ada sum'ah, dalam tubuh dia tidak ada riya dan lain sebagainya daripada penyakit-penyakit hati. Makanya membersihkan penyakit hati ini itu inti semuanya husnul khuluq. Ya. Berarti menyona urun beruakai, urun kegagah, urun kemena, kan beruakai dan jiwa. Kalau orang ada beruakai berarti ada penyakit hati. Kalau ada penyakit hati, jangan pernah harap dia itu sudah husnul khuluq. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nepo mati lo dalam keadaan husnul khatimah. Ya nih. Gimana husnul khatimah? Kita meninggal dunia bukan dalam keadaan kegagah, bukan dalam keadaan sum'ah, bukan dalam keadaan takabur, bukan dalam keadaan riya dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya orang yang husnul khuluq itu kata Rasulullah, huwa antasil man kata'aka. Orang yang selalu menjalin hubungan silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Jadi adik katanya, tetangga katanya memutus silaturahmi katanya. Yang dikatakan husnul khuluq, kita itu menjalin kembali dengan dia, hubungan dengan dia. Hati orang yang satu. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Ini ucapan Rasulullah mengandung makna yang sangat luas sekali. Kalau bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, ada tetangga bapak dan ibu tidak pernah memberikan sesuatu kepada ibu. Ketika mengunjungi rumah ibu tidak ada apa-apa yang dibawa, tidak pernah apa-apa pun dibawa. Ya. Jangankan takam, bacut dari mem. Coba kata Rasulullah, bawalah sesuatu kepada orang yang tidak pernah bawa sesuatu kepadamu. Kalau kita kan begini, alah pandai pun tamai sesuatu pun ateme katanya, ateme tepu katanya, metaka ateme je ateme, pai tamai sesuatu. Maka Rasulullah mengatakan seorang yang husnul khuluq, coba kamu bawa sesuatu ke rumah dia, itu akan membawa efek psikologi. Ya. Jangan apa teh jika orang yang kredit kita coba bawa sesuatu ke rumah dia. Sekali lagi ketika dia mengunjungi rumah kita, dia akan membawa sesuatu juga ke rumah kita. Tetapi kalau kita mengatakan alah haik tame yang pandai tame, gejar rumah tanyo nagame, terus orang kiamat selalu seperti itu, sampai hari kiamat terus seperti itu. Maka Rasulullah memberikan motivasi. Kalau kamu ingin berakhlak mulia, bawalah sesuatu kepada orang yang tidak pernah membawa sesuatu kepadamu. Ini dua. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka. Ini agak susah sedikit. Maafkanlah orang yang menzalimi. Ya, ini agak susah betul. Orang yang zalimi katanya, ya Allah, aku maaf dosanya ya Allah. Ini jarang. Kita paling-paling dizalimi oleh orang yang berdoa, ya Allah, berkemah orangnya ya Allah.
Atau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, betutah orangnya ni Allah, 7 generasi betutah, kayak betutah lo ni Allah. Maka Rasulullah mengatakan, coba kamu maafkan orang yang menzalimimu, coba kamu maafkan. Kan ada kisah seorang pemuda yang masuk dalam surga, padahal belum kiamat lagi, gara-gara memaafkan orang lain. Maka pada suatu hari Rasulullah SAW sudah pernah kita cerita tentang kisah ini, cuma kita ulang lagi. Rasulullah habis melakukan ibadah salat. Rasulullah duduk dengan sahabatnya. Ada yang mengatakan salat asar. Jadi ketika sedang duduk-duduk, ada yang mengatakan salat zuhur. Yang jelas bukan maghrib, bukan isya dan subuh. Ketika sedang duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba masuk seorang pemuda yang menenteng sendal ke dalam masjid. Pemuda ini yang pertama sudah terlambat lagi. Rasulullah sudah salat, pemuda ini datang, dia salat di belakang sendiri lagi. Yang kedua, salam pun tidak, apa-apa tidak. Kenapa, apa salahnya dia masuk assalamualaikum ya Rasulullah? Ya, tidak ada saling. Yang ketiga, dia menenteng sendal masuk ke dalam masjid. Memang ini kebiasaan orang Arab. Orang Arab menyotak temayang kan telok-telok ibu-ibu saja dah ibu-ibu. Ibu-ibunya ibu-ibu telok ibu. Orang Arab. Atau di atas AC dia taruh. Ya, atas AC portable itu di atas AC dia taruh. Kan tak punya etika namanya. Sahabat waktu melihat dia agak sini sedikit kok minum. Ya. Tetapi Rasulullah ketika sedang ngomong, Rasulullah diam. Sahabat heran, kok kan giim Rasulullah. Ketika pemuda ini selesai salat, pemuda ini keluar, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau diam ketika pemuda itu masuk ya Rasulullah? Siapa memangnya pemuda itu? Ya. Kita seperti begini. Ada orang orang meninggal, kendaraan kita berhentikan. Kenapa? Untuk menghormati ta'zim itu. Maka ada kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menghormati jenazah yang akan berangkat. Lebih baik kita berhenti dulu. Ya. Maka sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tadi yang barusan masuk tadi adalah calon penghuni surga. Sahabat hirutkan, telah temaya, calon penghuni surga, muthalim dan taputa. Hana etika, paling enggak ada salam. Yang ketiga, masukkan sendal ke dalam masjid lagi. Kemudian hari kedua begitu lagi, pemuda ini datang lagi rupanya. Dia salat lagi dengan pekatin yang sama, ya, perangai yang sama. Dia masukkan sendal tanpa salam, dia salat di belakang sendiri. Rasulullah diam lagi. Rasulullah mengatakan lagi, tadi calon penghuni surga sudah 2 kali, Pak. Sampai diulang oleh Rasulullah 3 kali. Di antara sahabat-sahabat itu ada yang penasaran dengan amal ibadah dia, dengan amal ibadah pemuda tadi. Akhirnya ketika dia pulang pada yang ketiga kalinya, diikuti oleh seorang sahabat sampai ke rumahnya. Apa kata sahabat? Boleh enggak saya tinggal di rumah kamu 3 hari saja? Ya. Karena di dalam Islam waktu itu, seorang tamu atau musafir atau siapapun boleh tinggal, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari, karena bisa menyusahkan penduduk yang punya rumah. Yang punya rumah mengatakan begini, rumah saya tidak punya apa-apa, kamu mau tinggal di mana? Saya di mana saja boleh. Rumah saya tidak punya apa-apa, saya seorang pengembala. Kalau saya pagi, saya pergi pagi, saya pulang sore, kamu tinggal sendiri di situ. Mau tidak ada masalah. Rupanya pemuda ini, sahabat Rasulullah ini, ingin melihat amal ibadah apa yang dilakukan oleh pemuda itu, sehingga dia dijamin masuk ke dalam surga oleh Rasulullah SAW. Selama 3 hari berturut-turut, Rasulullah mengatakan, hari pertama dia lihat, ijengeng kamar, tengah tepi lagi. Setelah mengembala kambing, dia mengembala kambing, dia pulang sorenya, dia salat tak pernah tinggal. Setelah dia pergi kumpul dan lain sebagainya, dia tidur, dia ijengeng, tengah lagi. Akhirnya sahabat ini bangun lagi tengah malam, mungkin ada baca Quran ini pemuda ini, tidak juga. Oh, dia ada bersedekah atau apa? Tidak juga. Tidak ada amal ibadah yang lain. Salat fardu, gembala kambing. Mungkin kalau puasa Ramadan itu saja dia, lain tidak ada. Ketika sudah sampai 3 hari, sahabat ini bingung. Kok amal ibadah begini bisa masuk dalam surga? Kipancara kamu dalam surga le, kunci tandu. Kunci surga tandu Pak pemuda. Akhirnya pemuda sahabat ini dia bertanya kepada pemuda tadi. Rasulullah 3 hari yang lalu bersabda, kamu calon penghuni surga. Terkejut pemudanya. Hai calon penghuni surga. Sekarang coba kamu sebutkan apa amal ibadah istimewa kamu. Tidak ada istimewa, saya gembala kambing. Saya pengembala kambing. Kemudian saya salat seling lambat-lambat, telat-telat sembahyang. Itu saja ibadah, saya lain tidak ada. Membuat sahabat makin bingung lagi. Mana mungkin? Masa calon penghuni surga pengembala kambing dengan tidur saja, kemudian salat saja, itu saja. Coba kamu ingat-ingat, amal ibadah apa yang kamu lakukan, continue kamu lakukan.
Oh, amal ibadah tapi sedikit, itu kecil amal ibadahnya. Oh, apa itu? Waktu saya mau tidur, saya selalu membaca doa. Rabbighfirli dzunubi. Kita bisa juga baca doa ini. Setelah kita baca ayat kursi, kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terakhir kita baca ayatnya. Hadis doa itu. Apa doanya? Rabbighfirli dzunubi wa dzunuba man zalamani. Doanya cuma dua saja. Rabbighfirli dzunubi wa dzunuba man zalamani. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa orang yang sudah menzalimi. Katanya paling-paling doa bina. Ya Allah, ampun dosa dan pesesat orang yang macam-macam ngeluh. Atau nasiksa orang macam-macam ngeluh. Ini biasa doa dia bina. Ketika kita sudah terzalimi, doa orang zalim kan begitu. Ya Allah. Ya Allah, lu ka cukup tak hati ya Allah. Nu tolong di pulan yang nepu bugat bina, dipegang bina, beda jauh rezeki le ya Allah. Ya Allah. Kita doanya begitu. Tapi pemuda ini ketika ditanya, "Kenapa kamu berdoa seperti itu?" Saya tidak tahu, ketika saya tidur, mungkin saya dipanggil oleh Allah. Ya. Makanya baik tua tak berdoa katanya. Setiap kita mau tidur jangan lupa berdoa. Paling tidak kita akhir daripada hayat kita sebelum kita tidur, kita sudah mengucapkan kalimah thayyibah. Jicik dah ucap la ilaha illallah walaupun belum meninggal. Tak ni apa? Artinya ketika kita meninggal nanti di dalam tidur kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka pemuda tadi mengatakan, saya membaca doa ini, saya tidak tahu apakah saya bangun lagi atau tidak. Maka saya minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli dzunubi, ampunilah dosaku ya Allah. Satu. Yang kedua, wa dzunuba man zalamani, dan ampuni dosa-dosa orang yang sudah menzalimi. Ada apa sebenarnya? Kalau pemuda ini tidak mengampuni dosa-dosa orang yang menzalimi dia, 10 orang menzalimi dia, neraka mendumbai. Kenapa neraka? Sesuai dengan hadis Rasulullah. Orang yang suka riba orang lain, orang yang suka menzalimi orang lain, orang yang suka ambil hak orang lain, pada hari kiamat kata Rasulullah, dia harus mengembalikan semuanya itu dengan amal ibadahnya, bukan dengan benda yang sudah dia ambil. Maka hati-hati menzalimi orang lain. Hati-hati penggok. Kita mengambil hak orang lain, mengambil punya orang lain. Nanti di pada mahsyar, bukan dengan benda itu kita kembalikan, tapi dengan amal ibadahnya. Kita haji berapa kali? 2 kali. Haji katanya hijau gorongnya. Tega kita. Hek dah kumpul pek, hek dah jah haji gede. Kemudian tiba-tiba amal ibadah haji hilang begitu saja. Umrah binanci, pahala umrah hijau liga. Pahala tahajud hijau liga. Pahala Quran hijau liga. Mana hijau liga? Diambil oleh orang lain semuanya. Kemudian sahabat bertanya, kalau setelah itu bagaimana ya Rasulullah? Diambil kejahatan orang yang dia zalimi. Katanya thota zalimi, Pak. Si A menzalimi si B. Kebaikan si A diberikan kepada si B. Kemudian kata Rasulullah, kalau sudah habis kebaikannya, kejahatan si B, nah kejahatan, maka diberikan kepada si A. Setelah itu bagaimana ya Rasulullah? Ini hadis sahih. Kan hadis-hadis mungkar, tidak. Ini hadis sahih. Rasulullah tak pernah berbohong. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau sudah habis kejahatan, yutrahu finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Maka enggak perlu heran, seorang ahli ibadah masuk neraka enggak perlu heran. Kenapa? Mulut ini sering ngomongin orang lain, hati ini sering dengki sama orang lain. Makanya nanti dia dimasukkan ke dalam neraka gara-gara itu, Pak. Kejahatan sudah penuh sama dia. Kejahatan siapa? Dia tidak berbuat jahat. Artinya apa? Anggota tubuhnya cuma zalimi saja orang lain, dia zalimi itu saja. Tapi dia salat, dia beribadah, dia berpuasa. Tapi puasa tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pemuda ini tidak mengampuninya, tidak mengampuni orang menzalimi dia, 10 orang menzalimi dalam neraka mendung. Tetapi ketika dia mengatakan Rabbighfirli dzunubi wa dzunuba man zalamani, ampuni dosa orang yang sudah menzalimiku ya Allah. Beliau ini sudah menyelamatkan 10 orang untuk masuk ke dalam neraka. Artinya kan mulia sekali beliau. Saking mulianya Rasulullah mengatakan pemuda ini calon penghuni surga. Dia wajib tak berdoanya juga berdoa. Menyuhan sanggup dua-dua yang pun entah berdoa. Rabbighfirli dzunubi yang entah. Waktu dah baca yang keduanya berat hang keduanya. Maka karena ramai tahu orang dalmi dia. Ya. Berat hang dia untuknya, Pak. Ya, ini enggak mungkin saya ampuni. Berarti yang pertama aja dulu. Tapi kalau sudah sanggup ucapkan yang kedua. Ya, baca yang kedua. Oh, muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu bukan untuk memberikan pendidikan akal, tidak ya. Ini moral yang rusak. Keturunan Nabi Ismail moral yang rusak. Maka di situ ada keturunan Quraisy, moral-moral mereka rusak. Kalau orang moral sudah rusak, dia akan menyembah patung, dia akan syirik kepada Allah, dia akan berbuat dosa dan lain sebagainya. Kalau moral rusak.
Tapi kalau moral sudah baik, maka semuanya akan baik. Kalau hati sudah baik, maka tangan baik, mata baik, semua baik. Maka kalau tangan ini masih juga ngambil punya orang lain, berarti hatinya tidak baik. Kalau hatinya tidak baik, berarti ada penyakit dalam hatinya. Kalau ada penyakit dalam hatinya, berarti su'ul khuluq, beruakai, urung beruakai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Afqalu ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamah taqwallah wa husnul khuluq." Timbangan yang paling berat ketika di hari kiamat nanti, ya, ketika di padang mahsyar nanti adalah dua. Yang pertama taqwallah, seorang bagaimana bertakwa kepada Allah, maka diberikan oleh Allah timbangan yang berat sekali. Diberikan apa istilahnya, penghormatan, penghargaan oleh Allah. Satu. Yang kedua husnul khuluq, get akai. Maka orang get akai juga diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ini saja. Maka dua ini yang kita kejar. Bagaimana menjadi orang bertakwa, bagaimana menjadi orang yang husnul khuluq. Pada suatu hari ada seorang pemuda, wasuila alaihi salam, bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab, husnul khuluq. Artinya apa? Get akai. Bagaimana cara get akai? Get akai bukan terbentuk begitu saja, tidak. Maka seorang harus belajar. Dengan bertambah ilmunya, bertambah dia takut kepada Allah. Itu juga akhlak. Makin dia belajar, makin dia takut kepada Allah dan takut kepada azab. Nyokap, palo nyokap lagi nyokap. Akhirnya apa? Ini namanya membentuk karakter akhlak. Membentuk karakter akhlak. Dengan dia tidak riya dalam beribadah, akan membentuk karakter akhlak dia. Dengan dia tidak ujub, tidak takabur, membentuk karakter dia husnul khuluq. Maka ketika kita berdoa, ya Allah meninggalkan saya dalam keadaan husnul khuluq, dalam keadaan husnul khatimah, maksudnya apa? Be'na watelo meninggal dengki mentangna di tinau. Nyan. Be' watelo meninggal mentangna penyakit di tinau. Be' watelo meninggal lon mentang dengki kesimpulan. Be' mengkemakling kesimpulan ya Allah. Nyan. Ini namanya matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Khatimah bagaimana husnul khatimah? Hatinya beglih waktu meninggal. Hati beglih. Maka kita usahakan ketika mau meninggal dunia, paling enggak apa namanya, wate-wate penajinyon kata tupu dia itu tangkap kata kita kira meninggal. Walaupun meninggal itu bukan gara-gara sakit. Artinya sudah dinampakkan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan terus hatinya. Supaya apa? Kita meninggal paling enggak dalam keadaan takwa kepada Allah dan keadaan husnul khuluq. Tidak ada hubungan lagi dengan orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, ini cerita tentang seorang wanita ahli ibadah. Inna fulanah tasumun nahar. Ada seorang wanita, dia berpuasa di siang hari. Maknanya apa? Puasa dia itu dia sering berpuasa. Wa taqumul lail, dan dia sering bangun malam, sembahyang tahajud dia. Tetapi wahya sayatul khuluq, dia hanya beruakai. Dia salat tahajud. Dia puasa, tapi akhlak beruakai. Tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia itu menyakiti hati tetangganya dengan lidahnya. Ya, ibu sakit hati tetangga dengan lidahnya. Qala, apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan sama dia. Dia calon penghuni neraka, kata Rasulullah. Ya. Kebaikan salat tahajud dia tidak ada, kata Rasulullah. Kebaikan puasa dia tidak ada. Bahkan nyobabah dari kegegok sehingga membuat sakit hati orang lain. Ya. Awwalu ma yudha'u fil mizan husnul khuluq was-sakha. Ya, ini ada hadis lain lagi. Rasulullah mengatakan yang timbangannya berat nanti diperhitungkan oleh Allah, seorang itu diberikan reward oleh Allah, diberikan penghormatan oleh Allah, husnul khuluq dan sakha. Sakha ini orang dermawan. Maka dermawan kalau kita lihat kan husnul khuluq juga. Artinya geli hati, orang geli hati. Orang yang sering bersedekah, itu orang yang sering bersedekah itu untuk membersihkan hatinya. Karena sedekah itu, zakat itu, infak itu untuk membersihkan harta dan membersihkan hati. Kalau ada orang berpenyakit, penyakit hati, ria dan lain sebagainya, untuk mengobatinya salah satunya dengan bersedekah. Ya, dengan bersedekah. Dengan seorang bersedekah, sifat-sifat itu akan terkikis lalu, sehingga dia menjadi orang sakha. Sakha itu dermawan. Orang yang dermawan adalah orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama husnul khuluq, yang kedua as-sakha. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nanti ada pertanyaan. Kan yang awal diperiksa di hari kiamat kan salat ya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Kenapa husnul khuluq? Ya, tadi seperti yang kita ungkapkan. Salat itu membentuk nanti akhirnya husnul khuluq juga. Ya, berarti kalau seorang beruakai, berarti apa? Yang membentuk jiwanya itu tidak benar. Bukan tidak benar ya, dia salatnya belum benar lagi. Salah satu yang membentuk karakter dia adalah zakat dia, sedekah dia, infak dia. Salah satunya lagi adalah salatnya, Pak. Zikir begitu juga. Orang yang berbanyak berzikir, duduk berzikir, secara tidak dia sadari, dia sedang mengobati hatinya, obati dari penyakit-penyakit kueh dengki kegau. Orang yang selalu salat, kita tidak sadar, kita sedang membersihkan hati kita dari sifat sum'ah dan lain sebagainya. Tetapi temayang, tetapi yang tengah sum'ah. Kita salat, selalu salat, tetapi dengki masih ada. Itu maknanya apa? Salat kita belum sanggup untuk menghilangkan penyakit ini. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak khusyuk dalam ibadah salat. Kalau kita tidak khusyuk dalam ibadah salat, maka jangan pernah harap salat itu bisa menghilangkan penyakit ini. Kita punya pisau kita itu sudah tumpul. Kalau tidak pernah diasah, maka tidak bisa memotong sesuatu. Kita ada salat kita, tetapi salat itu tidak khusyuk. Bagaimana salat itu bisa membentuk karakter? Maka selamanya seorang itu beruakai. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada waktu 5 menit lagi, Pak. Kita baca yang penting-penting saja. Apa kata Rasulullah? Innakum la tas'aunan nasa bi amwalikum. Kalian jangan merasa pesimis melihat harta orang lain. Harta si fulan ledat. Kalian tidak sanggup menyaingi harta dia, kata Rasulullah. Kenapa tidak sanggup? Karena orang kafir pun banyak harta. Orang kafir tidak salat, tidak puasa, tidak tahu perintah Allah, tidak takut juga sama Allah, tapi hartanya banyak. Kamu tidak sanggup menyaingi dia. Maka katanya anak pun lihat saingi kau. Ketika kita mendengar ini 10 orang terkaya di dunia, lemah lagi nombor diplo, lemah, anak pun dah buka memang, kupu memang. Maka Rasulullah mengatakan, kamu tidak sanggup menyaingi mereka, jangan saingi mereka dari hal itu. Tapi saingilah seseorang itu, fasa'auhum bi bastil wajhi wa husnul khuluq. Bagaimana cara menyainginya, Pak? Saingilah mereka itu dengan muka tersenyum. Ya, arti muka tersenyum apa? Kita ini kalau muka sudah tersenyum berarti hati juga hati tersenyum. Maka kalau muka mekrut berarti hati mekrut, Pak. Ya. Maka Rasulullah ingin mengatakan apa? Harta yang paling kaya, harta yang paling hebat itu adalah ketenangan jiwa. Dengan kamu tenang jiwamu, maka muka kamu selalu tersenyum. Untuk apa mereka 10 orang terkaya di dunia? Tapi tidur pun tidak bisa, senyum pun tidak bisa, apa-apa pun tidak bisa. Hartanya banyak sekali, Pak. Tetapi ketenangan jiwanya tidak ada. Karena tenang jiwa, Pak. Karung lain. Karung selalu untuk apa? Ya, untuk apa? Jadi maka Rasulullah mengatakan, kekayaan yang paling hebat itu adalah ketenangan jiwamu sehingga kamu bermuka manis, tersenyum, Pak. Yang berarti orang muka tersenyum berarti hatinya itu geli hati, Pak. Tapi tidak beda-beda sih. Naurut tersenyum setengah hutan tersenyum, Pak. Yang berarti beruakai sih rumah. Naurut tersenyum sihat sebelah hutan tersenyum, Pak. Berarti itu tidak dari hati dia. Ya. Getanya darinya mentang kada tertepu, Pak. Nyo senyum pegat-pegat ni, Pak. Naurut senyum betul-betul senyum, Pak. Naurut senyum sihat ni, Pak. Tapi naurut betul-betul sihat lagi orang stroke-nya hani lagi, Pak. Memang kalau yang drop, ya, Pak. Makanya ketika orang senyum sihat ni katanya drone stroke bukan, Pak. Ya. Munyo kepegahkan berarti senyumnya hana betul, Pak. Ya. Kan dari hati, Pak. Ya, senyum sihat di belah mantap. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian husnul khuluq. Saingilah mereka itu dengan husnul khuluq. Seorang yang husnul khuluq kan masuk semuanya. Orang yang tawadhu husnul khuluq, orang yang hana sum'ah husnul khuluq, orang yang penasihat, tenang tumaknina itu husnul khuluq. Semuanya masuk ke dalam dia. Maka sebenarnya harta yang paling berharga itu adalah kamu selalu tersenyum dan kemudian husnul khuluq, berakhlak mulia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Karena Rasulullah mengatakan, su'ul khuluq, beruakai itu, ya, beruakai itu yufsidu al-amal. Beruakai itu akan merusak amal kita. Kita ini salat, kita beribadah, kita baca Quran, kita salat tahajud, kita berpuasa, kita salat duha, kita puasa sunat, titi puasa sunat dan tinggal. Cuma apa katanya pegang rakyat tega. Ya. Dan puasa rot. Peci pegang rumah pelik, peci anak puasa, puasanya macam anak puasa sunat, ya, Pak. Puasa kiat tega, Pak. Kalau kita seperti itu, Rasulullah mengatakan
yufsidu al-amal. Maka amal ibadah kita akan dirusakkan dengan akhlak yang jelek tadi. Kita prasangka buruk dengan orang lain, maka amal ibadah kita akan hilang gara-gara Tuhan harganya. Sebagaimana kata Rasulullah, yufsidu al-khal al-asal. Itu cuka itu bisa merusak madu. Cicok madu pun dapat tempat tarata kan mameh mengatakan. Tidam-tidam kadang-kadang ijak cik. Cok di cuka masukkan cuka ke dalam itu. Tidam-tidam banyak flu. Jangankan tidam gede-gede banyak flu. Artinya apa? Hai dapat juhle, Pak. Rasanya sudah berbeda. Padahal gara-gara cuka tadi, Pak. Ini kan manis ini, amal ibadah istilahnya itu manis, Pak. Gara-gara cukanya uno bisa merusak mendung. Bacuk mentan dapur merusak mendung. Ya. Gara-gara rusak susu sebelahnya. Gara-gara tinta bacuk dapat apa? Habis mendung kenang. Ya. Ini sama juga seperti su'ul khuluq. Maka Rasulullah SAW selalu berdoa begini. Allahumma inni as'aluka sihhah wal afiyah. Ya, ini doa boleh minta rupanya kesehatan. Seperti doa Rasulullah. Ya Allah, lun lake sehat ya, as-sihhah wal afiyah. Selalu sehat ya Allah. Dan kalau saya sakit, obatilah saya ya Allah. Ini pulih dulu ya Allah. Ya. Yang ketiga permintaan Rasulullah wa husnul khuluq. Dan akhlak yang mulia ya Allah. Ya, ini permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penutup Rasulullah mengatakan ada 3 hal kata Rasulullah. Salasun man lam takun fihi aw wahidah minhunna fala ta'tadu bi syai'in min amali. Ada 3 hal. Kalau seseorang tidak ada 3 hal ini atau paling enggak 1 saja kata Rasulullah, maka amal ibadah lain tidak diperhitungkan oleh Allah. Hana pun dah harap tahajud hebat kalau tidak ada 3 hal ini. Hana pun dah pegah lun haji ke padunggo dah pegah apa? Hana dianggap haji katanya kalau tidak ada 3 hal ini. Lun umrah ditibulun umrah. Hana pun dah pegah umrah. Kalau 3 ini kata Rasulullah tidak kau lakukan, atau 1 saja kata Rasulullah. Tidak mesti 3 kata. Paling enggak 1 saja. Kalau 1 saja tidak ada nyampuknya. Artinya apa? Memang hana dianggap beli. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah, taqwa tuhjizuhu an ma'asillah. Ketakwaan kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Hana berharap katanya haji hebat hana takwa. Kenapa demikian? Ketakwaan kita itu bisa menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Maka orang yang buat maksiat berarti menurun takwa. Ya, takwanya berarti sudah berkurang. Yang menurun takwa. Orang yang makan haram, orang yang makan riba, orang yang berbuat maksiat, menzalimi orang lain, hana pun dia pegang takwa. Ya, hana menurun takwa. Karena takwa itu menjaga anggota tubuh, menjaga mulutnya, menjaga hatinya dari berbuat maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, maka ketakwaan dia diragukan. Ini yang pertama. Yang kedua, au hilmun yakufu bihi safiyah. Hilmun ini orang yang bijaksana. Ya, dia bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menahan orang bodoh. Ya. Makanya menyona urung mendawa mupep-pepnya urung bijaksana mentang he, Pak. Pak natulung urungnya berdepat ya. Ya nih, Pak. Maka orang yang bijaksana itu bisa berdepat urungnya, Pak. Tetapi menyawa urang hana bijaksana, hana pulun dawa alam ni. Nyai mendawa alam. Kau ni selesai masalah. Maka jadilah kamu orang yang bijaksana. Ini kan akhlak aja. Al-hilmu, orang yang bijaksana. Sebagaimana Luqmanul Hakim kan bijaksana sekali. Luqmanul Hakimnya cukup tahu anak. Nyo katanya menyota anak berarti hana bijaksana. Anak baca-baca bukan masalah. Anak bodoh dah pegah. Anak hanjuk ngu. Anak bina, gimana pegah anak hanjuk ngu? Menyota pegah anak hanjuk ngu sama ada pegah dol dayo hanjuk ngu. Ini anak-anak kita. Anak-anak kita dilahirkan dari istri kita. Berarti punya hanjuk ngu, katanya hanjuk ngu, inang hanjuk ngu. Bagaimana tugas kita? Tugas kita seperti tadi mengajarkan dia. Karena dia tidak tahu apa-apa. Ya. Luqmanul Hakim tidak orang yang bijaksana. Kalau kita bijaksana, paling enggak kita berdoa kepada Allah. Dan kita mengarahkan anak kita, Pak. Itu orang bijaksana. Ini sudah 2. Yang ketiga, khuluq apa ini? Khuluqun ya'ishu bihi bainan nas. Dia punya akhlak, dengan akhlak itu dia bisa hidup bersama manusia. Kalau tidak ada 3 ini atau 1 saja, katanya takwa, katanya kurang sih. Takwa kurang, hana ruku. Yang kedua, hilmun. Malun kurang bijaksana, bagah bengeng. Yang paling tidak ada yang terakhir, Pak. Khulqun, na akhlak, na etika. Ya, kalau 3-3 ini sudah tidak ada, kata Allah, fala ta'tadu minhu min amalin. Amalnya tidak akan diperkirakan lagi oleh Allah. Kumpulah, Pak. Lelehana, takwatan, bijaksanatan, akhlaktan, kumpulah. Hana-hana guna apa? Haji
haji hana guna, umrah hana guna, untuk hana guna. Ya, saya rasa cukup sekian, sudah jam 7 kurang 15. Mungkin ada yang beraktivitas lagi, jadi saya minta maaf karena sudah lewat 50 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.